Al-lamsu nakidun bisyurutin khamsatin. Bersentuhan itu dapat membatalkan wudu dengan syarat-syarat yang 5. Ada mas, ada lams. Lams hurufnya lebih banyak dari mas, sehingga ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya huruf itu menunjukkan bertambahnya arti. Kalau emas hanya khusus untuk kemaluan, tapi kalau lames itu sifatnya umum, seluruh anggota badan manusia itu namanya lames. Maka syarat lames dapat membatalkan wudu dengan syarat-syarat yang 5. Yang pertama, an yakuna baina mukhtalifaini dukuratan wa unutatan, bahwa adalah antara dua jenis yang berbeda, baik laki-laki dan perempuan. Lames artinya persentuhan yang dapat membatalkan wudu, bahwa adalah terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, an yakuna bil basyarati, bahwa adalah persentuhan itu dengan kulit, duna sya'ri, bukan rambut, wasini, gigi, wazufri, dan kuku. Kalau persentuhan itu antara kulit dengan rambut, kulit dengan gigi, kulit dengan kuku, maka tidak batal wudu. Yang ketiga, an yakuna biduni hailin, bahwa adalah dengan tanpa penghalang, walaupun tipis. Ini namanya penghalang. Jadi kalau begini, ini namanya lames. Ini namanya lames. Ini lames. Namanya apa kalau bahasa Indonesia? Persentuhan. Kalau ini kemaluan, kita begini. Nah, ini namanya mas. Ini kemaluan kita. Ini namanya mas. Kalau kulit sama kulit begini. Nah, itu namanya mas, lames. Ini namanya lames. Ini kemaluan kita. Nah, ini namanya mas. Ini kemaluan kita pegang. Nah, ini namanya mas. Ini kalau ini lames. Berarti kalau bahasa Indonesianya, kalau ini kemaluan nih, kita begini. Bahasa Indonesianya ini kan mas dalam bahasa fikih. Kan bahasa Indonesianya apa lagi? Mega. Kalau begini, ini kan lames kalau bahasa fikih. Kalau ini namanya apa? Menyentuh kalau Indonesianya. Jadi syarat persentuhan itu bisa membatalkan wudu kalau dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau emas nggak mesti laki dan perempuan, biarpun yang punyanya sendiri batal kalau emas. Tapi kalau lames syaratnya harus berbeda jenis. Yang keempat, adamul mahramiyah, bukan mahramnya. Kemarin sudah kita bahas mahram, ada jumlahnya, ada 18. 7 dari jalur keturunan, 7 dari jalur sesusuan, 4 dari jalur pernikahan. Yang kelima, an yablugha kullun minhuma haddan itu ya. Tahapi, bahwa mencapai setiap dari keduanya haddan, kepada satu batasan, yustahabihi, yang
disyahwati padanya, bahwa mencapai setiap dari keduanya kepada satu batasan yang disyahwati padanya. Walau balagho ahaduhuma haddan yustaha, maka seandainya sampai salah satu dari keduanya kepada satu batasan yang disyahwati, walam yablughuhul akharu, sedangkan tidak mencapainya yang lain, la naqdo, maka tidak batal wudunya. Syarat lames itu membatalkan wudu bahwa keduanya itu sudah mencapai kepada batasan disyahwati. Apa artinya disyahwati? Laki-laki dan perempuan ini udah sama-sama ada syahwat di hatinya. Itu kalau bersentuhan ada rasa syir gitu, ada syahwat, ada syahwat. Kalau seandainya yang satu ada syahwat, yang satu gak ada syahwat, maka tidak batal itu. Yaitu seandainya dia bersalaman dengan anak kecil, bersentuhan dengan anak kecil. Kita sama anak kecil kan gak ada syahwat sama sekali, gak ada syir. Kita salaman setelah berwudu dengan anak-anak kecil karena gak ada syahwat, maka tidak batal itu. Jadi syaratnya lames itu membatalkan wudu apabila keduanya adalah mukhtalifain, dukurah wa unutah, dan baik laki-laki ataupun perempuan itu sudah mencapai kepada batasan disyahwati. Berbeda dengan emas. Kalau emas tidak ada syarat mahram, artinya kalau dia pegang kemaluannya sendiri batal wudu, atau dia pegang kemaluan anak kecilnya, dia cebokin, dia pegang kemaluan anak kecilnya yang laki-laki, itu kan sejenis, maka tetap batal wudu. Atau seumpama dia bersentuhan memegang kemaluan jin, jin itu berubah wujud seumpama menjadi seekor anjing, dan dia pegang kemaluannya, batal wudunya itu. Berbeda seandainya kalau dia pegang kemaluan kebo, pas dia angkat buntut kebo yang perempuan, dia sikap doi mirip banget gitu. Dia pegang gitu, dia cemok-cemok, nggak batal gitu. Karena syarat mas adalah masuk kubulil adami. Mas itu artinya hanya untuk kemaluan manusia. Kalau kemaluan binatang itu tidak batal itu. Baik itu kemaluan yang masih nempel ataupun kemaluan yang putus. Umpama terjadi kecelakaan pesawat, mental semua, dan dia temukan ada kemaluan manusia yang putus masih berbentuk seperti ini. Diambil, Pak, saya nemu kemaluan ini, Pak, nih kemaluan ini siapa, Pak, saya nemu ini. Dia pegang, batal wudu, batal wudu. Berbeda dengan seandainya kalau dia temukan tangan perempuan yang sudah terputus, dia ambil, Pak, saya nemu tangan ini, tangan perempuan, tidak batal wudu. Tetapi ketika kemaluan walaupun putus dengan syarat masih berbentuk kemaluan, masih ada datarnya dan masih ada celeknya, kita pegang, batal wudu. Tetapi ketika nempel kemaluan itu, yang batal hanya zakarnya. Tapi kalau bijinya dia pegang, itu nggak batal wudu. Bijinya dia pegang, nggak batal wudu. Atau seumpama kulit kemaluan yang sudah terputus, yaitu di khitan.
Kalau timbang hanya kulitnya doang yang terputus, dia pegang, nggak batal. Supaya ada orang di kita, kulitnya kan dibuang tuh, dia pegang kulitnya, itu nggak batal. Dan seandainya ada orang punya penyakit sumbing, ada penyakit sumbing, dirapetinnya pakai itu kulit bekas hitam. Itu kulit bekas khitan kemaluan orang digunakan buat nambel sumbingnya sini. Ketika dia mengusap wajahnya begini, batal wudhu apa enggak? Itu termasuk syarat megang kemaluan atau tidak? Tidak batal. Walaupun itu seumpama adalah kulit dari kemaluan. Tadi itu kan dikatakan megang kemaluan manusia. Nah, ini kulit yang dikhitan, sisanya tuh dibuat nambel sumbing di sini. Nah, kalau wudhu tiap-tiap kali wudhu kan usah bukan megang kemaluan, batal ya tuh? Nggak batal, karena itu sudah tidak berbentuk kemaluan. Yang bikin batal itu kalau masih bentuknya kemaluan seperti ini, panjang, kita pegang batal. Tapi kalau kulitnya aja, kulitnya doang, kulit yang dikitan digunakan buat nambel sumbing, itu nggak batal.